piton dan anaconda. Ular-ular ini terkenal dengan ukuran badan besar dan terkenal dengan lilitannya yang mematikan. Python reticulatus adalah jenis ular tidak berbisa yang mematikan yang paling umum ditemukan di Asia Tenggara. Ular ini juga terdapat di benua Afrika. Piton memiliki panjang rata-rata 7 meter. Bahkan diketahui beberapa ular memiliki panjang lebih dari 7 meter. Habitat ular yang dikenal dengan sebutan sanca kembang ini adalah daerah dekat sungai, hutan, atau di perkebunan. Karena itu, piton sering memangsa hewan ternak atau manusia yang berada di dekatnya. Karena sering ditemukan manusia, tak jarang manusia berusaha menjinakkan ular piton dan memelihara mereka. Piton berburu dengan menyergap dan melilit mangsa hingga tak bisa bergerak. Setelah itu, piton memasukkan mangsanya ke mulut dalam keadaan hidup dan membiarkan mangsanya mati di dalam perutnya. Piton cukup lambat mencerna mangsa yang sudah masuk ke dalam perut. Jadi, mereka hanya makan beberapa kali dalam setahun. Sama seperti piton, anaconda juga dikenal sebagai ular pembunuh mangsa dengan lilitannya yang kuat. Lilitan anaconda dapat meremukan tulang hingga membuat mangsanya berhenti bernapas. Dibandingkan dengan piton, diameter tubuh anaconda lebih besar. Anaconda lebih sering hidup di air daripada di daratan. Anaconda tersebar di daerah Amerika Latin seperti Brazil dan Kolombia. Karena habitatnya di air dan jauh dari pemukiman penduduk, anaconda jarang berinteraksi dengan manusia. Meskipun badannya lebih besar dari piton, kasus manusia tewas karena dimangsa anaconda lebih sedikit daripada piton. Karena tubuhnya yang besar, anaconda lebih sering diam menunggu mangsa mendekati mereka daripada aktif berburu. Sampai saat ini, sebagian orang masih menganggap anaconda hanya seekor ular mitos karena jarang ditemukan oleh manusia. Lalu bagaimana menurut pemirsa di rumah tentang ular-ular tadi? Kira-kira mana nih yang paling kuat dari mereka? Apakah ular king cobra dan ular taipan dengan bisanya yang mematikan? Atau ular piton dan anaconda dengan tubuh besar dan lilitannya yang bisa meremukan tulang? Sebuah penemuan binatang buas tampaknya selalu menjadi hal menarik di tengah masyarakat. Pemandangan langka akan kehadiran binatang buas, apalagi berukuran raksasa, akan menjadi daya tarik yang begitu hebat. Penemuan binatang buas berukuran raksasa ini kerap terjadi di hampir seluruh dunia. Namun pemirsa, tahukah Anda di Indonesia juga pernah beberapa kali terjadi penemuan binatang buas? Binatang buas ini merupakan jenis spesies ular raksasa yang berukuran sangat besar. Penemuan-penemuan ular raksasa ini beberapa ditemukan secara tidak sengaja, secara tiba-tiba, sementara sebagian lagi sengaja ditangkap karena membahayakan. Pemirsa, inilah 7 penemuan ular raksasa di Indonesia versi on the spot. Diawali dengan penemuan ular raksasa sepanjang 6 meter di Kabupaten Bengkulu Tengah. Seekor ular jenis piton ditemukan warga di sebuah perkebunan kelapa sawit. Saat itu salah seorang warga bermaksud untuk mencari ternaknya yang sedang bermain di kebun. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ular berukuran besar tengah mengintai ternaknya. Dibantu warga lainnya, ular raksasa berukuran 6 meter ini pun dapat dilumpuhkan. Setelah berhasil ditangkap, ular raksasa ini kemudian diikat pada bagian kepalanya dan digantungkan ke sebuah pohon di halaman salah seorang warga. Sontak saja, pemandangan ular raksasa ini menjadi tontonan warga yang melintasi daerah tersebut. Sang pemilik halaman bernama Madius mengaku kalau selama ini warga sering kehilangan ternak dan anjing di perkebunan mereka. Diketahui penyebab hilangnya ternak dan anjing warga ini karena dimangsa oleh ular raksasa. Berikutnya, penemuan ular raksasa berjenis piton di Sragen, Jawa Tengah. Penemuan ular raksasa sepanjang 8 meter ini berawal dari informasi seorang warga bernama Sutardi. Saat itu, Sutardi sedang berada di area persawahan dekat hutan jati.
Ia melihat ada seekor ular berukuran sangat besar. Kemudian Sutardi mengajak rekannya, Endro, untuk mencari dan menangkap ular raksasa ini. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, akhirnya mereka berhasil menemukan ular raksasa ini tengah bersembunyi di sebuah lubang. Tak ingin membuang waktu, dibantu oleh 2 orang warga lainnya, mereka berhasil menangkap ular ini. Kemudian Sutardi langsung membawa ular raksasa ini ke rumahnya dan menaruhnya ke sebuah kandang. Berita penemuan ular seberat 1,5 kuintal ini pun langsung membuat heboh warga. Silih berganti, warga berdatangan ke rumah Sutardi untuk melihat secara langsung ular raksasa ini. Berikutnya adalah penemuan ular raksasa di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah warga di wilayah ini berhasil menangkap seekor ular sanca betina yang tengah mencari mangsa di sebuah selokan. Warga akhirnya mengikat kepala ular untuk mencegah ular ini menyerang anak-anak yang berkerumun. Penemuan ular sepanjang 6 meter ini sontak membuat kaget puluhan warga yang berada tidak jauh dari lokasi. Warga pun berdatangan ke rumah salah seorang warga yang menyimpan ular raksasa ini. Sebagian dari warga meyakini di lokasi yang sama masih ada seekor ular lain yang belum ditemukan. Warga menganggap ular itu sebagai pasangan ular raksasa ini. Selanjutnya, penemuan ular raksasa seberat 150 kg di Taman Hutan Raya Murhum, Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga menangkap ular raksasa jenis piton ini di sebuah objek wisata air terjun di Kendari. Diketahui ular raksasa ini baru saja menelan seekor babi hutan tak jauh dari lokasi penangkapan. Warga membutuhkan waktu sedikitnya 3 jam untuk melumpuhkan ular sepanjang 7 meter ini. Setelah berhasil ditangkap, warga beramai-ramai mengangkat ular ini dan membawanya ke rumah salah seorang warga untuk dijadikan sebagai objek hiburan. Kembali ke Bengkulu. Di Kabupaten Seluma, Bengkulu, ditemukan seekor ular berukuran raksasa. Warga berhasil menangkap seekor ular piton sepanjang 8 meter di sebuah perkebunan kelapa sawit milik warga. Kejadian ini berawal dari laporan seorang warga yang meminta tolong lantaran kambing miliknya dimakan oleh ular raksasa ini. Warga pun beramai-ramai mendatangi perkebunan kelapa sawit untuk menangkap ular yang tidak diketahui kemunculannya ini. Lantaran takut memakan korban, ular raksasa yang sudah dilumpuhkan ini kemudian disimpan di sebuah kotak kayu di halaman rumah salah seorang warga. Warga yang mendengar kabar penemuan ular raksasa ini langsung berdatangan ke rumah tersebut untuk melihatnya secara langsung. Berikutnya adalah penemuan ular raksasa di sebuah jalan raya di kota Banjarmasin. Seekor ular sanca batik sepanjang 7 meter lebih berhasil ditangkap seorang warga dengan pergulatan panjang di pinggir jalan raya. Kejadian ini berawal ketika seorang warga bernama Benson tengah memeriksa kandang ayam miliknya tak jauh dari tepi jalan. Secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seekor ular berukuran besar yang hendak memangsa ayam miliknya. Bersama sang ayah, Benson berusaha menyelamatkan ternak ayamnya ini dengan menangkap sang ular. Namun untuk dapat menangkap ular raksasa ini, ia harus berjibaku hingga tubuhnya sempat dililit sang ular. Kehadiran ular raksasa di tepi jalan ini pun lantas menjadi tontonan orang-orang yang melintas. Hal ini membuat jalan di sekitar lokasi mengalami kemacetan hingga 9 km. Berikutnya penemuan ular raksasa di Kecamatan Peukan Bada, Banda Aceh. Warga menemukan seekor ular piton sepanjang 8 meter dalam keadaan lemah dan perut membuncit. Saat itu ular raksasa ini berada di sebuah pinggir kali dalam kondisi lemas. Tanpa buang-buang waktu, warga langsung menangkap dan mengikat ular raksasa ini. Diketahui ular besar ini kekenyangan lantaran baru saja memakan hewan ternak berukuran besar. Hal ini dapat dilihat dari perut ular yang membuncit.
Kemudian warga membawa ular raksasa ini ke sebuah lahan kosong di desa Gampong Lambaro. Sayangnya karena kondisinya yang begitu lemah, ular piton ini hanya mampu bertahan hidup beberapa jam saja. Kendati sudah mati, bangkai ular raksasa ini tetap menarik perhatian warga. Warga pun berdatangan ke lokasi untuk melihat piton raksasa ini secara langsung. Pemirsa, itulah ketujuh penemuan ular raksasa di Indonesia versi On The Spot.